Hai semuanya, perkenalkan nama saya Stefania Aprilia Sagala dengan NPM F1F023045 dari Prodi Statistika Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi turunan berarah dan gradien aturan berantai. Yuk kita belajar sama-sama. Simak video berikut ini ya. Turunan berarah dan gradien aturan rantai. Turunan berarah adalah turunan dari suatu fungsi pada titik tertentu ketika kita bergerak dalam arah tertentu. Ini merupakan perpanjangan dari konsep turunan parsial. Jika kita memiliki fungsi z sama dengan f x, y, turunan parsial dari f terhadap x dan turunan dari f terhadap y mengukur laju perubahan fungsi f ketika bergerak sejajar dengan sumbu x atau sumbu y secara khusus. Laju perubahan arah sembarang. Jika kita bergerak tidak sejajar dengan sumbu x atau y dalam arah sembarang, bagaimana kita bisa mengukur laju perubahan fungsi? Maka dari itu, kita menggunakan turunan berarah. Turunan berarah memberi kita alat untuk mengukur laju perubahan fungsi ketika kita bergerak dalam arah sembarang, bukan hanya sepanjang sumbu koordinat. Pada grafik yang tertera di PowerPoint tersebut memperlihatkan sumbu koordinat 3 dimensi X, Y, Z, dan sebuah titik P. Garis putus-putus merah yang muncul di sekitar P menunjukkan laju perubahan dalam arah tertentu yang tidak sejajar dengan sumbu X atau Y. Ini mengilustrasikan bahwa perubahan nilai F bisa diukur dari berbagai arah yang berbeda dari kedua sumbu utama. Definisi turunan berarah. Dengan mengganti I atau J, vektor satuan yang sejajar dengan sumbu X dan Y. Dengan vektor satuan sembarang U sama dengan U1, U2, kita bisa mendefinisikan turunan berarah dari fungsi Z sama dengan F, X, Y pada titik P sama dengan X, Y. Vektor U ini merupakan vektor satuan dalam arah sembarang di mana U1 adalah komponen vektor di sepanjang sumbu X, U2 adalah komponen vektor di sepanjang sumbu Y. Definisi turunan berarah dari fungsi f pada titik P dalam arah U dinotasikan sebagai DUFP dan didefinisikan dengan rumus limit. DUFP sama dengan limit H menuju 0 F dalam kurung P plus HU min FP per H. Maksudnya adalah turunan berarah merupakan limit dari perubahan nilai fungsi f di titik P saat kita bergerak dalam arah U dengan jarak kecil h. Semakin kecil h, semakin mendekati nilai turunan berarah sebenarnya. Jadi, setelah definisi di atas diberikan, pernyataan bahwa turunan berarah DUFP bisa dinyatakan dalam hal turunan parsial. Jika U berarah sejajar dengan sumbu X atau Y, maka DUFP sama dengan FXP jika U sejajar dengan sumbu X. Lalu, DUFP sama dengan FYP jika U sejajar dengan sumbu Y. Di sini, FXP dan FYP masing-masing adalah turunan parsial dari F terhadap X dan Y di titik P. Hubungan dengan gradien. Gradien dari fungsi f, x, y yang dinotasikan dengan gradien dari fungsi f di titik P adalah vektor yang menunjukkan arah laju perubahan terbesar dari fungsi f pada suatu titik P. Gradien juga memberikan besarnya laju perubahan maksimum fungsi di titik tersebut. Secara matematis, gradien didefinisikan sebagai gradien di fungsi f di titik P sama dengan turunan parsial dari f terhadap x dan turunan parsial dari f terhadap y, yang berarti gradien adalah vektor yang terdiri dari turunan parsial fungsi f terhadap variabel x dan y di titik P.
Jika suatu fungsi f mempunyai turunan di titik P, maka fungsi f tersebut juga memiliki turunan berarah di titik itu, dalam arah sembarang yang dinyatakan oleh vektor satuan U sama dengan U1, U2. Rumus turunan berarah DUFP dalam arah U bisa ditulis sebagai DUFP sama dengan U kali gradien fungsi f pada titik P. Perkalian antara vektor satuan U dan gradien fungsi f di titik P. Perkalian ini merupakan cara untuk menggambarkan arah U dengan laju perubahan f yang ditunjukkan oleh gradien fungsi f. DUFP sama dengan U1 fxp plus U2 fyp. Fxp sama dengan adalah turunan parsial terhadap x dan fyp sama dengan turunan parsial terhadap y. Komponen U1 dan U2 adalah komponen dari vektor satuan U yang menentukan arah sembarang tempat kita mengukur laju perubahan. Dapat dibuktikan dengan titik P adalah suatu titik pada domain fungsi f, U adalah suatu vektor arah, dan H adalah suatu skalar kecil. Simbol gradien fungsi f di titik P dan epsilon H kali U adalah suatu titik fungsi kecil yang nilainya mendekati 0 ketika H menuju 0. Limit epsilon H kali U sama dengan 0, bahwa ketika H mendekati 0, kontribusi dari suku yang mengandung epsilon H kali U dikali H kali U menjadi sangat kecil. Lalu pembagian kedua ruas dengan H. Kedua sisi dari persamaan awal dibagi H sehingga diperoleh F kali H plus HU min F kali P per H sama dengan gradien fungsi F di titik P dikali U plus epsilon H kali U dikali U. Pembagian dengan H penting untuk mendefinisikan turunan arah karena kita sedang mencari perubahan fungsi relatif terhadap H, yaitu perubahan skalar kecil sepanjang arah U. Lalu menghitung limit saat H menuju 0. Karena limit H menuju 0 epsilon H kali U sama dengan 0, suku yang mengandung epsilon H kali U menghilang dan hanya tersisa dengan DUFP sama dengan gradien fungsi F di titik P dikali U. Adalah definisi dari fungsi F di titik P sepanjang arah U yang merupakan hasil kali titik antara gradien di fungsi F di titik P dan vektor arah U. Turunan arah dari fungsi f di titik P sepanjang arah U adalah hasil kali titik antara gradien fungsi di titik tersebut dan vektor arah U. Laju perubahan maksimum. Turunan arah DUFP di titik P sepanjang arah vektor U dapat dinyatakan sebagai hasil kali titik antara vektor arah U dan gradien fungsi f di titik P. Jika θ adalah 0, sudut antara vektor arah U dan gradien fungsi f di titik P, maka rumus turunan arah menjadi DUFP sama dengan U kali gradien FP sama dengan vektor U dikali panjang gradien F di titik P dikali cos θ. Ketika θ sama dengan 0, maka rumus yang digunakan adalah DUFP sama dengan panjang dari gradien F di titik P. Sudut antara U dan gradien F di titik P adalah 0 derajat, yang berarti arah U sejajar dengan gradien. Gradien F di titik P karena cos 0 sama dengan 1, turunan mencapai nilai maksimum, yaitu sebesar panjang gradien F di titik P. Ini menunjukkan bahwa laju perubahan maksimum terjadi pada saat kita bergerak searah dengan gradien. Ketika θ sama dengan P, DUFP sama dengan min gradien F di titik P. Pada saat ini, sudut antara U dan gradien F di titik P adalah 180 derajat, yang berarti arah U berlawanan dengan arah gradien F di titik P. Karena cos P sama dengan min 1, turunan mencapai nilai minimum. Ini menunjukkan bahwa laju perubahan minimum atau disebut dengan paling negatif terjadi saat kita bergerak berlawanan arah dengan gradien.
Dapat disimpulkan, laju perubahan fungsi f maksimum ketika arah vektor u sejajar dengan gradien f di titik P, atau sudut theta sama dengan 0. Laju perubahan fungsi f minimum ketika arah vektor u berlawanan arah dengan gradien f di titik P, atau sudut theta sama dengan pi. Kurva ketinggian suatu fungsi adalah kumpulan titik-titik di mana fungsi tersebut memiliki nilai yang sama. Misalkan suatu fungsi f, x, y, maka kurva ketinggian adalah himpunan titik x, y yang memenuhi persamaan f, x, y sama dengan c, di mana c adalah konstanta. Pada kurva ketinggian, nilai fungsi f konstan. Jadi, jika kita bergerak sepanjang kurva tersebut, nilai fungsi tidak berubah, yang berarti laju perubahan ketinggian dalam arah tertentu akan sama dengan 0. Vektor singgung dan gradien. Dalam gambar, U adalah vektor singgung pada kurva ketinggian di titik P. Ketika kita bergerak dari arah vektor U sepanjang kurva ketinggian, tidak ada perubahan pada nilai F. Hal ini dinyatakan oleh persamaan berikut. DUFP sama dengan U dikali gradien F di titik P sama dengan 0. Persamaan ini menunjukkan bahwa turunan arah dari F dalam arah vektor singgung U adalah 0. Ini karena gradien F di titik P yang menunjukkan laju perubahan tercepat dari fungsi tegak lurus atau ortogonal terhadap kurva ketinggian. Vektor gradien tegak lurus kurva ketinggian. Gradien fungsi F di titik P selalu tegak lurus atau normal terhadap kurva ketinggian yang selalu titik tersebut. Hal ini karena gradien menunjuk ke arah laju perubahan maksimum dari fungsi, sedangkan bergerak sepanjang kurva ketinggian tidak menyebabkan perubahan nilai fungsi karena f konstan di sepanjang kurva. Dari gambar, vektor U adalah vektor singgung atau sepanjang kurva ketinggian. Gradien f di titik P tegak lurus terhadap U, yaitu tegak lurus terhadap kurva ketinggian. Yang dapat disimpulkan jika kita bergerak sepanjang kurva ketinggian dalam arah vektor singgung, nilai fungsi tidak berubah dan laju perubahan turun arah dalam arah tersebut adalah 0. Vektor gradien selalu tegak lurus terhadap kurva ketinggian di titik manapun. Gradien menunjukkan arah laju perubahan maksimum, sedangkan pergerakan di sepanjang kurva ketinggian tidak mengubah nilai fungsi. Konsep ini penting dalam analisis gradien karena gradien memberi informasi tidak hanya tentang besar perubahan suatu fungsi, tetapi juga arah perubahan tercepat tegak lurus kurva ketinggian. Aturan rantai. Aturan rantai adalah teknik untuk menghitung turunan dari fungsi komposisi. Artinya, aturan ini digunakan saat kita memiliki fungsi yang disusun dari fungsi lain dan kita ingin mencari turunannya. Menggunakan aturan rantai untuk menentukan turunan fungsi komposisi antara fungsi dua peubah dengan fungsi vektor. Dalam kasus ini, kita memiliki fungsi yang bergantung pada dua variabel peubah atau lebih. Misalnya, jika z sama dengan f, x, y, dan x serta y adalah fungsi dari t, kita bisa menggunakan aturan rantai untuk menghitung turunan dz per dt. Contoh, jika z sama dengan f, x, y, di mana x sama dengan gt dan y sama dengan ht, turunan dz per dt dapat dihitung sebagai dz per dt sama dengan turunan parsial z terhadap x dikali dx per dt plus turunan parsial z terhadap y dikali dy per dt. Ini memungkinkan kita menghitung turunan fungsi komposisi termasuk dalam konteks fungsi vektor. Menentukan turunan dari fungsi satu peubah yang diberikan secara implisit. Terkadang sebuah fungsi dinyatakan secara implisit bukan eksplisit. Ini berarti bahwa bentuk fungsi tersebut tidak langsung dinyatakan sebagai y sama dengan fx, melainkan dalam bentuk persamaan yang lain dan lebih kompleks seperti f, x, y sama dengan 0.
Contoh aturan rantai dalam kasus implisit saat kita mencari turunan dari persamaan yang menyatakan hubungan antara dua variabel tanpa menyatakannya secara eksplisit. Misalnya, jika kita punya fx, y sama dengan 0, kita bisa menggunakan aturan rantai untuk menentukan turunan implisit dari y terhadap x dengan menghitung dy per dt sama dengan min turunan parsial f terhadap x dibagi turunan parsial f terhadap y. Ini digunakan untuk menghitung turunan dari hubungan-hubungan yang rumit antara variabel di mana bentuk eksplisit dari fungsi tidak diketahui. Secara keseluruhan, aturan rantai adalah alat yang sangat penting dalam kalkulus untuk menangani turunan dari fungsi yang lebih kompleks, baik yang melibatkan lebih dari satu variabel maupun yang disajikan secara implisit. Versi pertama. Pada versi pertama, kita diberikan hubungan sebagai berikut. X sama dengan X kali T dan Y sama dengan Y kali T, di mana X dan Y merupakan fungsi dari variabel waktu atau T. Z sama dengan Fx, Y, di mana Z merupakan fungsi dari X dan Y yang juga secara tidak langsung bergantung pada T melalui X kali T dan Y kali T. Turunan dari Z terhadap T. Aturan rantai digunakan untuk menghitung turunan dari Z terhadap T. Dengan menggunakan aturan rantai, turunan total Z terhadap T dapat dinyatakan sebagai dz per dt sama dengan turunan parsial Z terhadap X dikali dx per dt plus turunan parsial Z terhadap Y dikali dy per dt. Sehingga untuk menghitung laju perubahan Z terhadap waktu T, kita mengalihkan perubahan Z sehubungan dengan X dan Y dengan laju perubahan masing-masing X dan Y terhadap waktu lalu menjumlahkannya. Lalu pada versi kedua, kita diberikan fungsi yang lebih kompleks, di mana X sama dengan X S, T dan Y sama dengan Y S, T, di mana X dan Y merupakan fungsi dari dua variabel S dan T. Z sama dengan Fx, Y, di mana Z adalah fungsi dari X dan Y yang bergantung pada S dan T melalui X S, T dan Y S, T. Turunan parsial Z terhadap S dan T. Aturan rantai lagi-lagi digunakan, tetapi sekarang kita menghitung turunan parsial dari Z terhadap S dan T. Dua turunan parsial diberikan. Turunan parsial Z terhadap S sama dengan turunan parsial Z terhadap X dikali turunan parsial X terhadap S ditambah turunan parsial Z terhadap Y dikali turunan parsial Y terhadap S. Ini menunjukkan bagaimana Z berubah terhadap S dengan mempertimbangkan perubahan X dan Y sebagai fungsi dari S. Turunan parsial Z terhadap T. Turunan parsial Z terhadap T sama dengan turunan parsial Z terhadap X dikali turunan parsial X terhadap T ditambah turunan parsial Z terhadap Y dikali turunan parsial Y terhadap T. Sama seperti turunan terhadap S, ini menunjukkan perubahan Z terhadap T dengan memperhitungkan bagaimana X dan Y berubah sebagai fungsi dari T. Pada dasarnya, kedua versi ini menunjukkan penggunaan aturan rantai menghitung turunan dari fungsi komposisi. Versi pertama melibatkan turunan terhadap satu variabel, waktu atau T, sementara versi kedua melibatkan turunan parsial terhadap dua variabel, S dan T. Prinsipnya tetap sama, menghitung turunan fungsi komposisi dengan menjumlahkan hasil dari turunan parsial masing-masing fungsi terkait. Turunan implisit lagi. Pada bagian ini kita membahas kasus ketika suatu fungsi fx, y sama dengan 0 mendefinisikan y secara implisit sebagai fungsi dari x. Artinya, kita tidak bisa langsung mengekspresikan y sebagai y sama dengan fx, tetapi ada hubungan yang lebih kompleks antara x dan y melalui fx, y sama dengan 0. Langkah-langkahnya adalah mulai dengan persamaan implisit fx, y sama dengan 0. Lalu,
mengambil turunan parsial terhadap X dari seluruh persamaan dengan menggunakan aturan rantai. Turunan parsial F terhadap X dikali dx per dt ditambah turunan parsial F terhadap Y dikali dy per dt sama dengan 0. Karena dx per dx sama dengan 1, persamaan di atas menjadi turunan parsial F terhadap X tambah turunan parsial F terhadap Y dikali dy per dt sama dengan 0. Lalu menyelesaikan untuk dy per dx. dy per dx sama dengan min turunan parsial F terhadap X dibagi turunan parsial F terhadap Y. Ini adalah formula turunan implisit untuk menghitung turunan dari Y terhadap X ketika kita tidak bisa menyatakan Y secara eksplisit sebagai fungsi dari X. Lalu, turunan implisit baru. Pada bagian ini, fungsi menjadi lebih kompleks, yaitu f(x,y). Pada bagian ini, fungsi menjadi lebih kompleks, yaitu f, x, y, z sama dengan 0 yang mendefinisikan z sebagai fungsi implisit dari x dan y. Kita akan menghitung turunan parsial dari z terhadap x dan y. Langkah-langkahnya serupa dengan contoh sebelumnya. Yang pertama, misalnya fx,y,z sama dengan 0 yang mendefinisikan z sebagai fungsi implisit dari x dan y. Kedua, mengambil turunan parsial terhadap x dan y dari seluruh persamaan fx,y,z. Untuk x, turunan parsial f terhadap x tambah turunan parsial f terhadap z dikali turunan parsial z terhadap x sama dengan 0. Di sini turunan parsial z terhadap x adalah turunan yang ingin kita cari. Untuk y, turunan parsial f terhadap y ditambah turunan parsial f terhadap z dikali turunan parsial z terhadap y sama dengan 0. Sama halnya, turunan parsial z terhadap y adalah turunan yang ingin kita cari. Menyelesaikan untuk turunan parsial. Untuk turunan parsial z terhadap x sama dengan min turunan parsial f terhadap x dibagi turunan parsial f terhadap z. Untuk turunan parsial z terhadap y sama dengan min turunan parsial f terhadap y dibagi turunan parsial f terhadap z. Pada kedua kasus ini, prinsip turunan implisit digunakan untuk mencari turunan dari suatu fungsi yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Di bagian pertama, kita menghitung turunan dari y terhadap x dengan mempertimbangkan hubungan implisit antara keduanya melalui fungsi f(x, y). Di bagian kedua, kita memperluas konsep ini untuk menghitung turunan parsial dari z terhadap x dan y dalam fungsi yang lebih kompleks, f(x, y, z). Rumus-rumus turunan implisit ini sangat berguna dalam kasus-kasus di mana kita tidak bisa menyatakan satu variabel sebagai fungsi eksplisit dari yang lain, tetapi ada hubungan rumit antara variabel-variabel tersebut. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini.